Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya penjumlahan dan pengurangan fungsi yang dimutlakkan. Tapi sebelum itu, kita belajar dulu sih apa mengenai syarat atau bisa dikatakan masuk ke definisi nilai mutlak. Ya, syarat. Ya, yang pertama apa itu syarat? Misal tadi kita definisi nilai mutlak kan berarti mutlak X sama dengan yang sebelumnya yang di video pertama, X dia akan tetap bernilai X untuk X lebih besar daripada 0. Dia akan bernilai 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia juga akan bernilai negatif X. Artinya apa? Kalau misalkan nilai X-nya 5, negatif 5, biar dia jadi positif kan memiliki hasil jadinya dinegatifkan lagi kan? Maka negatif X untuk X kurang dari 0. Sorry, ini harusnya sama dengan. Ya, ini sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita nyatakan lagi, kita persingkat bahwa mutlak X ini bisa didefinisikan sebagai apa? Yaitu sebagai X untuk apa? Untuk X lebih besar atau sama dengan 0, jadi di bawahnya ada sama dengannya ya. Dan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, di sini kita ambil contoh. Contoh, saya punya dua contoh, saya mau ambil mutlak 3X min 1. Gitu ya. Maka dia memiliki definisi apa di sini? Masuk ke syaratnya. Dia memiliki definisi bahwa dia akan bernilai 3x min 1 ketika apa? Ketika 3x min 1-nya lebih besar atau sama dengan 0. Atau yang kita beri tanda dia positif ya. Nah, untuk berikutnya. Dan dia akan bernilai negatif ya. Dalam kurung 3x min 1. Jadi yang dinegatifkan bukan 3-nya saja, tapi kesatuan ya. Untuk 3x min 1-nya kurang dari 0 atau negatif ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita buka yang persyaratannya itu. Untuk 3x min 1 lebih besar atau sama dengan 0, maka 3x lebih besar atau sama dengan minus 1-nya pindah menjadi apa? Menjadi 1 saja. Sehingga x lebih besar atau sama dengan 1/3. Seperti ini. Nah, kemudian dari sini yang negatifnya gimana? 3x min 1 kurang dari 0. Maka 3x kurang dari 1, satunya pindah ya. Maka X kurang dari 1/3. Apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Coba perhatikan tentang tandanya. Di mana tandanya mulutnya terbukanya pada siapa? Kalau yang positifnya udah terbuka kepada X ya, maka negatifnya pasti berbalik ke arah nilainya seperti itu. Kalau kita masukkan ke garis bilangannya, kita ambil dia titik 1/3, misalkan gini, ya kan? Kita belah dia seperti ini. Dia X lebih besar daripada 1/3, dia bernilai positif, ya kan? Berarti kan 1/3 kalau positif ke kanan. Maka nilainya dia apa di sini? Positif dalam artian kalau positif maka yang kita ambil adalah 3x min 1. Sedangkan lawannya yaitu yang negatif ya, untuk x kurang dari 1/3 kan, kalau kurang dari ke kiri, kalau lebih dari ke kanan. Maka negatifnya adalah apa? Minus ya, di sini minus 3x min 1. Seperti ini. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kalau saya punya contoh yang kedua. Misal saya punya mutlaknya adalah 5 min 2x seperti ini. Ya. Gimana caranya? Sama kayak tadi kita buka dulu, ya kan?
Dia akan bernilai apa? Dia akan tetap bernilai 5 min 2x kalau 5 min 2x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai 5 minus 2x-nya kita negatifkan, ya. Kita kali negatif gini. Kalau apa? 5 min 2x-nya kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat di sini. Seperti yang tadi, kita buka dulu pertidaksamaannya. 5 min 2x lebih besar atau sama dengan 0. Ya, saya sarankan kalau koefisien x-nya negatif, pindah ruaskan. Oke, sehingga apa? 5 lebih besar atau sama dengan 2x ya. Sehingga x-nya bentuknya seperti ini ya. 5/2 kurang lebih besar atau sama dengan x. Ini untuk yang positif. Maka yang negatif bagaimana di sini? Ingat yang sebelumnya, negatif tandanya hanya berbalik dari yang positif. Sehingga tadi X-nya membelakangi kan, X-nya memakan terbuka, mulutnya terbuka pada angka. Sekarang untuk yang negatif maka X-nya memakan si X, bukan X-nya. Jadi mulutnya atau tanda pertidaksamaannya akan memakan yang X seperti ini. Ibaratnya seperti itu. Bahasa kasarnya. Dapat diartikan ini apa? Bahwa X kurang dari sama dengan 5/2 untuk yang positif, dan X lebih dari 5/2 untuk yang negatif. Oke? Sebelum lebih lanjut ke garis bilangan, saya mau menjelaskan, kalau misalkan ini ya, dari sini 5 min 2x-nya, 5-nya yang kalian pindah ruaskan boleh. Dia jadi min 2x lebih dari negatif 5. Nah, untuk seterusnya, jangan sampai kalian buat dia X lebih dari negatif 5 per negatif 2. Ini salah, karena nilai negatif semakin besar semakin besar angkanya, akan semakin kecil nilainya, ya. Jadi ini diputar balik bentuknya. Nah, jadi gini. Jadi minus 5 per negatif 2. Ini syaratnya wajib ya untuk memutarnya itu. Sehingga jadinya X kurang dari sama dengan 5/2. Seperti ini. Sekarang kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, dia 5/2 kan? Di sini 5/2. Sehingga apa? Kita lihat di arah positif, dia kurang dari. Maka kurang dari kan ke kiri. Nah, buat ke kiri dia positif ya. Berarti nilainya adalah 5 min 2x. Untuk yang ke kanan, dia bernilai negatif ya kan? X lebih besar daripada 5/2, dia nilainya negatif. Sehingga minus 5 min 2x seperti ini. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Kalian sudah bicara tentang syarat, kalian sudah mengetahui syaratnya. Saya masukkan ke soal. Jadi sebentar, ayo kita kilas balik lagi. Yang pertama mutlak 3x min 1. Yang kedua mutlak 5 min 2x ya. Sekarang kita jumlahkan misalkan. Oh, mutlak 3x min 1. Kita jumlahkan dia dengan 5 min 2x ya. Kita sama dengankan dia yang itu saja, kita sama dengankan 10. Misalkan seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kalian harus buat dulu syaratnya tadi, ya kan? Kita buat dulu 3x min 1 berarti tadi sudah ditemukan ya. Syarat positifnya adalah X lebih besar atau sama dengan 1/3, ya kan? Syarat negatifnya X kurang dari 1/3, seperti ini. Kemudian untuk yang 5 min 2X, ya, kita dapatkan syarat positifnya dia kurang. Syarat positifnya X kurang dari 5/2. Sedangkan syarat negatifnya X lebih besar daripada 5/2. Seperti ini. Oke.
Nah, di sini gimana cara satunya membuat DP-nya, membuat daerah penyelesaian. Atau nanti kita singkat selebihnya, kita singkat dia sebagai DP. Ya. Kita buat daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu garisnya 2 karena ada 2 nilai mutlak. Yang pertama, kita lihat antara sepertiga dengan 5/2. Jelas lebih kecil sepertiga. Boleh kita taruh sepertiganya di sini. Ya. Dan 5/2-nya di sini. Memang bentuknya harus seperti ini. Oke. Nah, dari sini dia akan tarik garis yang melalui kedua titik tersebut untuk kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita lihat tadi, untuk yang sepertiga kita tandai ya, ini untuk yang 3x-1, ya, yang atas, yang ini untuk 5-2x, seperti ini. Kita tandai bahwa ketika dia 3x-1, dia positif ketika x-nya lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga berarti di kanannya titik ini kan? Maka semua daerah kanan menjadi positif, sisanya menjadi negatif. Ya. Kemudian yang bawah. Untuk 5-2x, dia positif ketika x-nya kurang dari 5/2. Berarti kurang dari ke arah kiri, daerah di kirinya 5/2 ini akan menjadi positif, seperti ini. Maka daerah satunya akan menjadi negatif. Nah, dari sinilah kita akan membentuk 3 DP namanya. Ini DP1, ya. Ini DP2, oke. Ini DP3. Bisa kalian buat juga untuk DP1 dia berada di daerah sepertiganya kan negatif ya, berarti X kurang dari 1/3 ya. Kemudian karena sepertiganya positif di sini berarti pakai tanda yang ini, kurang dari sama dengan X kurang dari 5/2 ya. Kemudian yang ini khususnya ini X lebih dari 5/2. Karena tanda di bawahnya yang ini 5/2, yang sini negatif. Oke. Nah, sebentar ini. Sebentar. Nah, di sini kita mulai penyelesaian dari DP1. Perhatikan di DP1, 3x-1-nya berada di negatif kan? 3x-1-nya negatif ya. Sedangkan 5-2x-nya positif. Seperti apa kemudian penyelesaiannya? Sekarang kita lihat. 3x-1 negatif, berarti dikali negatif awalnya. Negatif 3x-1. Ini jangan lupa ya, tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa kalian menegatifkan fungsi, bukan menegatifkan 3x-nya saja. Tanda operasional soal yaitu plus, kita nyatakan sini plus, 5-2x-nya positif ya. Sehingga tidak perlu kita kurungkan, tetap saja dia menjadi 5-2x ya, sama dengan 10. Seperti ini. Apa yang harus dilakukan di sini? Dikalikan masing-masing. Yang ada sistem pemfaktorannya kayak gini. Jadi min 3x ya, plus 1 plus 5 min 2x sama dengan 10. Oke. Min 3x min 2x berarti menjadi minus 6. Minus 6 lagi, sorry. Maksud saya minus 5. Minus 5x ya. Kemudian 1 plus 5 berarti menjadi plus 6. Sama dengan 10, ya kan? Sehingga dipindah ruaskan min 5x sama dengan 10 minus 6, ya. Minus 5x sama dengan min lagi 4 maksud saya. Sehingga x-nya didapatkan sama dengan negatif 4/5. Seperti ini. Sekarang kita lihat posisi min negatif 4/5 ada di mana? Dia. Di sini negatif 4/5 berada di daerah penyelesaian 1, ya kan? Yaitu dia kurang dari sepertiga. Ya. Maka dia memenuhi.
Oke, kita lanjut ke DP2 sekarang. Di DP2, kita lihat posisinya, dua-duanya sama-sama positif ya. 3x min 1, ya. Positif. 5 min 2x-nya juga positif. Kalau ada yang bingung dari mana sih penentuan positif negatif nih? Ini loh. Sebentar. Yang ini. Nah, dari sinilah. DP2-nya di sini kan positif, positif. Tadi DP1 kenapa 3x min 1-nya negatif? Karena di sini negatif, ini positif. Oke? Lanjut ya. Oke, di sini langsung aja. Berarti kalau dua-duanya positif, tidak ada yang kita kalikan, kan? Sama negatif, berarti tetap jadinya 3x min 1 plus 5 min 2x, ya, sama dengan 10, ya kan? 3x min 2x, maka menjadi x, ya, min 1 plus 5 berarti menjadi plus 4, sama dengan 10. Kemudian x-nya didapatkan berapa? X sama dengan 10 minus 4, ya. Maka x-nya sama dengan 6. Sekarang kita lihat 6 ada di mana? 6 ada di penyelesaian DP3, ya kan? 6 kan adanya setelah 5/2, bukan di antara sepertiga dan 5/2. Di sini 6. Maka dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena bukan tidak berada di DP2 maksud saya. Sedangkan 6 adanya di DP3. Tidak boleh. Ibaratnya gini, daerah penyelesaian itu adalah syarat. Kalau misalkan ya, kalian masuk ke SMP, syaratnya kan harus lulus SD terlebih dahulu, ya kan, baru diterima di SMP. Nah, kalau nggak lulus SD, apakah bisa diterima di SMP? Tidak kan? Seperti itu. Jadi harus memenuhi syaratnya, apakah berlaku atau tidak kalau di daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian itu membatasi penyelesaian di posisi itu. Jadi misal untuk yang positif-positif daerahnya ya di situ, di DP2 itu. Oke? Seperti itu. Itu makna dari DP-nya. Jadi penentuan DP adalah hal utama di bidang ini ya, di penjumlahan nilai mutlak ini ya. Soalnya apa? Agar kalian tidak keluar jalur. Misalkan kalian jawab semua nilainya 6, 6 berlaku. Ternyata tidak. Bisa kalian buktikan dengan cara apa? Memasukkan nilai 6 ke persamaan itu dengan mengganti nilai X-nya menjadi 6. Pasti hasilnya tidak sama. Seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk ke DP3. DP3 didapatkan bahwa 3x min 1-nya positif ya. 3x min 1-nya positif. Oke. Sedangkan 5 min 2x-nya negatif dia. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita buat J seperti ini. Tetap 3x min 1-nya tidak usah dikali apapun. Tetap 3x min 1 plus kan di sini plus. Nah di sini dalam kurung karena kita mau menegatifkan si fungsinya. Berarti min dalam kurung lagi itu wajib ya. 5 min 2x. Karena di sini maknanya apa? Plus min. Minnya tuh dia menegatifkan si fungsi. Jangan sampai kalian hanya meminuskan 5-nya saja. Itu salah. Oke? Plus kali negatif menghasilkan nilai negatif. Sehingga 3x min 1, ya, negatif kali 5 menjadi min 5, ya. Negatif kali min 2x berarti menjadi plus 2x. Sama dengan 10. Kita jumlahkan 3x plus 2x menjadi 10. 10x lagi 5x maksud saya. Sama dengan siapa? 10 minus 1 minus 5 kan minus 6 ya. 10 minus 6 pindah jadi plus 6. Sehingga didapatkan di sini 5x sama dengan 16 ya. X sama dengan 16 per 5. 16 per 5 posisinya ada di mana? 16 per 5 ada di sini juga kan? Di posisi yang ini kan 16 per
5, berarti dia tetap berada di DP 3, berarti dia memenuhi. Yang TM ini artinya tidak memenuhi ya tadi ya. Tidak memenuhi. Sehingga kalau kita menentukan himpunan penyelesaiannya, didapatkan HP sama dengan berapa? HP berarti dari negatif 4/5, ya kan? 16/5, seperti ini. Nah, untuk HP-nya tidak selalu ditemukan 2, bisa juga ditemukan hanya 1 saja, atau ditemukan di 3 DP-nya sama-sama ada penyelesaiannya, atau juga bisa terjadi tidak ada penyelesaian sama sekali. Seperti itu. Berikutnya, setelah ini kita lanjutkan ke pengurangan itu ya, nilai mutlak ya. Nah, di sini kita ke bentuk pengurangannya. Misalkan saya ambil mutlak 4-3x ya. Kita kurangi sama mutlak 3x min 5 sama dengan yang rendah saja, yaitu boleh ini kalau hasilnya negatif 1. Kenapa? Kalau positif dikurangi positif bisa terjadi kemungkinan dia menghasilkan nilai negatif ya. Jadi jangan bingung nantinya kalau hasil pengurangan nilai mutlak kok negatif, boleh. Bisa jadi kan 4-3x nilainya jauh lebih besar daripada 3x min 5, seperti itu. Atau kebalikannya, maksudnya kalau dia menghasilkan nilai negatif, berarti 4-3x nilainya lebih kecil daripada 3x min 5. Ya. Sekarang, seperti yang tadi awal, kita harus mengambil yang namanya syarat. Itu wajib hukumnya. Ya. Berarti mulai dari 4 min 3x dulu di sini. Berarti untuk yang positifnya, kita mengambil dia lebih besar daripada 0 ya. Berarti 4 min 3x ya, lebih besar atau sama dengan 0. Seperti yang tadi saya bilang, usahakan yang kalau dia negatif, dipindah luaskan yang koefisien x-nya ya, yang ada punya variabelnya. 4 lebih besar sama dengan 3x, maka di sini x-nya kurang dari sama dengan 4/3. Sehingga didapatkan negatifnya apa? Ini kan yang positif. Lawannya, karena tadi sudah memakan si angkanya, sekarang kita makan x-nya, yaitu x lebih besar daripada 4/3. Berikutnya yang 3x min 5. Ya. Untuk yang positif berarti 3x min 5 lebih besar atau sama dengan 0. 3x lebih besar atau sama dengan 5, ya. X lebih besar atau sama dengan 5/3. Oke. Untuk negatifnya bagaimana? Untuk negatifnya, X, karena dia sudah memakan X-nya, sekarang memakan akanya. Berarti memakan 5/3x kurang dari 5/3, seperti ini. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat yang namanya daerah penyelesaian kan tadi, si DP-nya itu. Kita buat DP-nya. Buat dulu 2 garis, lihat antara 4/3 dan 5/3 gedean siapa? Jelas gedean 5/3 ya kan? Berarti 4/3-nya kita taruh sini, sebelah kiri. Nanti 5/3-nya kita taruh di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, yang ini 4 min 3x ya. Yang ini 3x min 5. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Tarik garis dulu. Tarik garis. Ya. Sekarang kita lihat syarat. Syarat x untuk 4 min 3x dia bernilai positif ketika x ini kan maksudnya x kurang dari 4/3 ya. X kurang dari 4/3 berarti dari 4/3 ke arah kiri. Ke arah kiri adalah di sini ya. Dia bernilai negatif. Seperti ini. Oke. Dan maksud saya positif. Ya kan? Berarti sisanya dia bernilai negatif. Nah, untuk 5/3 ini dia bernilai positif ketika X lebih besar. Berarti lebih besar daripada 5/3 ke kanan. Dia positif, sisanya dia negatif.
Maka kita punyalah DP1 ya, DP2 dan DP3 seperti ini. Nah, seperti apa kemudian penyelesaiannya? Sama seperti yang tadi, buat dulu penyelesaian dari masing-masing DP-nya. Kita lihat di DP1 itu 4 min 3X-nya positif, ya kan? 4 min 3X-nya positif, sedangkan lawannya 3X min 5 itu negatif. Ya, berarti apa? Masukkan ke soal. Ya, soalnya 4 min 3X positif, berarti tidak perlu kita kali apapun, ya. Terus tandanya negatif kan, tanda operasional soal. Kemudian kita ingat 3X min 5-nya dinegatifkan. Berarti min dalam kurung 3X min 5 ya sama dengan siapa? Sama dengan min 1 seperti ini. Jadi min kali min menghasilkan positif ya. Menghasilkan sini 4 min 3X plus 3X ya. Plus kali min menghasilkan minus 5 sama dengan min 1. Sini kita lihat min 3X tambah X. Habis kan dia nilainya. Sehingga 4 minus 5 min 1 sama dengan min 1. Maka ini dikatakan dia tidak punya penyelesaian. Tidak ada penyelesaian ya. Oke. Sekarang kita ke DP2. DP2 dua-duanya negatif. Jadi 4 min 3X-nya negatif. 3X min 5-nya juga negatif. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan di sini? Sama. Tapi kita harus teliti 4 min 3X-nya negatif. Berarti min harus dalam kurung ya. Jangan sampai kalian meminuskan 4-nya saja. Salah itu. Minus 4 min 3X ya. Operasional soalnya yaitu kata hubungnya negatif. Ini juga dinegatifkan lagi. Min dalam kurung lagi 3X min 5 sama dengan min 1. Seperti ini. Kita lihat di sini minus 4 ya. Min kali minus, min sama minus. Min kali min 3 berarti plus 3X ya. Min kali min jadi plus. Jadi kita kalikan kayak yang atas. Plus 3X min 5 sama dengan min 1 seperti ini. 3X tambah 3X menjadi 6X ya. Sama dengan min 1, min 4 tambah kurang min 5 menjadi min 9 berarti plus 9. 6X sama dengan ya 8 di sini. Maka X-nya sama dengan 8 per 6 atau sederhanakan menjadi 4 per 3. Seperti ini. Pertanyaannya kali ini, apakah boleh X-nya 4 per 3? Kita lihat di DP2. DP2 tandanya sama-sama negatif, yaitu X. Sini, 4 per 3, sebentar. Di DP2 persyaratan atasnya adalah apa? 4 per 3 kurang dari X ya. Dan 5 per 3-nya masih negatif, berarti nggak ada sama dengan kurang dari 5 per 3. Seperti ini. Sehingga apa? 4 per 3 tidak berada di DP2. Dia beradanya di mana? 4 per 3 ini adanya di DP1. Seperti itu. Sehingga dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah. Oke.
pastikan dia berada di DP-nya atau tidak. Dan kalau ini negatif, berarti dia tidak boleh sama dengan ya. Oke. Pokoknya gimana cara menentukan mana sih yang harus ada sama dengannya, mana yang tidak, misalkan kalian bingung gitu ya. Coba kita lihat di sini. Di DP1 dia pembatasnya adalah 4/3, ya kan? Maka di atasnya kita lihat 4/3, syaratnya yang positif adalah X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, kemudian di DP2 dibatasi oleh 4/3 dan 5/3. Kita lihat di sini. DP2 dia keduanya sama-sama negatif, maka tanda negatif tidak boleh sama dengan kan? Maka tidak ada sama dengannya. Dan untuk DP3 dibatasi oleh 5/3, yang positif ya, yang positif adalah X lebih besar daripada 5/3 seperti ini maknanya. Oke? Jadi perhatikan, meskipun titik yang kayak kejadian ini kan titiknya didapatkan di daerah perpotongannya ya kan, bagaimana kita menyikapinya? Lihat apakah DP2 ini sama dengan atau tidak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka DP1 ini hasil 4/3 pasti berada di DP1, bukan DP2 seperti itu. Oke? Selanjutnya kita masuk ke DP3 ya. DP3 4-3X-nya itu negatif ya. Kemudian 3X-5-nya itu positif. Oke. Bagaimana kita membuatnya? Ingat kayak tadi, berarti diminuskan 4-3X-nya. 4-3X minus ya kan? Kemudian min siapa di situ? 3X min 5. Ya kan? Minnya itu dari soalnya, dan 3X min 5 juga kita minuskan, karena di sini operasionalnya itu meminuskan si 3X min 5, bukan meminuskan 3X-nya saja ya. Sama dengan min 1. Jadi kita kali silang ya. Ini jadi minus 4, min kali min berarti menjadi plus 3X ya. Min 3X dari sini, min kali 3X, min 3X, min kali minus 5 berarti menjadi plus 5 sama dengan min 1. Jadi didapatkan 3X min 3X kan habis. Min 4 tambah 5, 1 sama dengan min 1. Tidak ada penyelesaian ya, berarti ya sama kayak DP1. Tidak ada penyelesaian. Sehingga apa di sini didapatkan hasil akhirnya ya, HP-nya adalah karena tidak ada penyelesaian di ketiga DP adalah himpunan kosong. Jadi tidak memiliki penyelesaian. Nah, sampai sini apakah sudah paham atau belum? Kalau belum, silahkan perhatikan lagi video ini dari awal sampai akhir, step by step-nya. Kalian harus memahami step kapan pengambilan syarat, DP-nya, daerah penyelesaiannya seperti apa, itu harus memahami agar analitik. Jadi ini melatih kemampuan analitis kalian dalam menganalisis soal kayak gitu. Oke, sejauh ini saya akhiri sampai sini ya untuk materi yang ini. Selanjutnya kita akan membahas bentuk keempat, yaitu yang memiliki kemiripan dengan persamaan kuadrat. Seperti itu. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.